gitu. Betul sekali. Paling tidak koreksinya tidak pada konteks dendam, tapi benar-benar pada tugas fungsi pengawasannya gitu. Baik, berarti secara umum Pak, dan mungkin bisa dijelaskan secara khusus juga, persyaratan untuk menjadi kepala desa ini apa? Iya, persyaratan kepala desa ini sebenarnya banyak ya, sungguh berbeda dengan daerah lain. Yang pertama, yang saya pikir juga perlu diapresiasi nih, bahwa calon kepala desa di Kabupaten Gorontalo itu harus menyerahkan daftar harta kekayaan. Ada juga seperti Iya, itu Pak ya? begitu diatur. Waduh. Kenapa? Ini sawah-sawah semua ditulis Pak ya, berapa hektar begitu? Oh iya, harus ditulis sampai jumlah ayamnya berapa loh kalau dia nyalon, iya kan itu termasuk juga harta. Waduh. Sebenarnya ini Ini luar awal biasa. dikritik ya, tapi kemudian setelah dijelaskan ini luar biasa daya terimanya di masyarakat. Kenapa? Ini kan demi menciptakan transparansi ya terhadap pejabat publik. Karena namanya pejabat publik, jangankan hartanya, isi perutnya harus juga rakyat tahu. Ya, sehingga dengan ketentuan ini paling tidak ini semangat transparansi dan juga anti korupsi lah. Ya, karena hartanya kalau bisa diawasi tentu juga akan mencegah yang bersangkutan untuk melakukan tindakan, karena ini bisa dipantau, bisa dilihat. Nah, ketentuan di Kabupaten Gorontalo itu calon itu harus membuat daftar harta kekayaannya, dan daftar harta kekayaannya itu diantar ke inspektorat. Luar biasa, lebih parah lagi ya. Kalau kepala daerah diantar ke KPK, yang diantarnya hanya online, tidak pernah berhadapan, ini justru tidak, mereka harus hard copy-nya, dokumennya diantar dan mereka itu mudah. Semua tahu juga inspektorat itu adalah lembaga pengawas keuangan di tingkat daerah. Mereka seakan-akan, nah ini harta saya Pak, saya 6 tahun menjabat kepala desa, nanti kemudian setelah 6 tahun Bapak periksa lagi harta saya, nambah tidak, kalau nambah sudah berlebih, itu juga bisa dicurigai. Jadi begitu, tanda terima dari inspektorat itu kemudian itu menjadi persyaratan utama. Oh begitu. Ya, menjadi persyaratan utama sebagai calon kepala desa. Bahkan bukan itu, ada namanya begini, kepala desa saat menjabat itu setiap tahun harus menyampaikan pertanggungjawaban. Ada dua jenis pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati dan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada BPD tadi sebagai lembaga perwakilan rakyat atau DPR di tingkat desa. Kalau disampaikan kepada bupati ada LPPD, ke tingkat desa ada LKPPD. Nah, ketika incumbent petahana mau maju, itu harus memperlihatkan, harus menyerahkan surat keterangan dari BPD bahwa yang bersangkutan selama menjabat memberikan pertanggungjawaban itu. Bahkan juga menyerahkan ke panitia pemilihan sebagai calon untuk memenuhi persyaratan, menyerahkan surat keterangan dari bupati bahwa selama menjabat, selama 6 tahun misalnya, dia menyampaikan surat pertanggungjawaban itu. Kalau di daerah kan tidak, kalau pilkada kan tidak. Saya bupati, wali kota, gubernur maju, tidak ada petahana, tidak ada persyaratan seperti itu. Justru di Kabupaten Gorontalo luar biasa. Kenapa? Ini mendorong akuntabilitas. Iya betul. Ya, akuntabilitas. Mereka ketika menjabat benar-benar bertanggung jawab. Jika tidak, maka jangan harap bisa nyalon lagi. Misalnya kalau mereka terpilih kali ini, kemudian mereka tidak melakukan pertanggungjawaban ke lembaga yang ditentukan itu, mereka ke depan tidak bisa nyalon. Itu. Kedua, bahwa orang yang pernah mundur, kepala desa yang pernah mundur, lalu kemudian dia nyalon, itu tidak bisa lagi sepanjang tidak melampaui 5 tahun. Contoh, kenapa begini? Kadang-kala ketika tiba pemilu, itu ramai-ramai kepala desa maju nyalon, anggota DPR. Kalau tidak terpilih, ketika tiba lagi pencalonan kepala desa dia maju lagi, karena dia terpilih lagi, seakan-akan jabatan kepala desa ini mainan. Ya, sehingga di Kabupaten Gorontalo itu dilarang. Bisa orang seperti itu, tapi menunggu 5 tahun lagi. 5 tahun berlalu baru kemudian dia bisa nyalon lagi. Ya. Ini tujuannya apa? Yang pertama bahwa memberikan pemahaman bahwa jabatan kepala desa ini penting, tidak sekedar mainan. Kalau mau ingin kepala desa harus serius lah. Ini kan menangani miliaran rupiah, kemudian mengatur, memanage ribuan rakyat gitu. Jangan kalau nggak mau mundur, nanti mau lagi baru kemudian mau jadi kepala desa. Hanya sekedar dijadikan seperti jalan kedua. Iya, hanya jadi alternatifnya atau batu loncatan, karena sudah jadi kepala desa kan sudah jadi populer, mudah, elektabilitasnya juga bisa naik gitu. Jadi itu dilarang. Lalu persyaratan lain standar, narkoba tidak pernah dipenjara 5 tahun, ya. Lalu kemudian di samping itu misalnya bahkan supaya pemilihan kepala desa ini tidak terjebak pada hal yang politis. Pas foto
pas foto yang digunakan calon diberikan itu yang hard copy dan soft copy-nya kemudian ditulis di surat suara. Surat suara. Itu tidak dibenarkan menggunakan warna identitas partai. Jadi diatur warna jasnya, warna dasinya, itu diatur. Latar warnanya juga di belakang merah putih, jasnya harus warna gelap, hitam atau coklat. Jelas sekali kalimatnya begitu. Bahkan yang luar biasa, ini sama sekali beda dengan daerah lain. Tidak ada satupun di Indonesia. Pilkades di Kabupaten Gorontalo ini bisa kepala desa lawan kota kosong. Wow. Jujur ya, kalau kita lihat, di ketentuan ini sebenarnya ini Permendagri kita lihat hampir-hampir tidak membenarkan ya. Hampir-hampir ya, bukan berarti tidak membenarkan. Hampir. Akan tetapi ada peluang daerah untuk mengaturnya lebih apa jelas lagi. Sehingga karena peluang hukum itu ada, maka di Kabupaten Gorontalo jika hanya calon seorang atau calon tunggal, pilkades tetap diselenggarakan. Kalau di beberapa daerah pilkades kalau cuma satu nggak bisa, ditunda atau digeser gelombangnya atau jadi pemilihan antar waktu. Tapi di Kabupaten Gorontalo satu calon pemungutan pilkades tetap dilangsungkan. Ya, dengan catatan ya istilah orang itu lawan kotak kosong, dalam arti dalam surat suara itu hanya ada satu kotak berisi foto calon, satu kotaknya kosong, hanya ditulis tidak setuju calon. Jika seandainya pemilih lebih banyak memilih calon, maka akan ada calon kepala desa yang akan dilantik. Tapi seandainya lebih banyak mencoblos kotak kosong tadi, berarti calonnya kalah. Sehingga kemudian ketika kalah tidak ada kepala desa, ada penjabat untuk sementara menunggu pada gelombang berikut. Seperti itu. Ya, kenapa? Jangan sampai rakyat kehilangan hak